Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di Persekutuan Taruna hari Minggu tanggal 15 Oktober 2020. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Nina harap kalian semua dalam kondisi yang sehat, yang prima, sehingga bisa tetap mengikuti ibadah ini dengan baik. Oke, sebelum kita memulai ibadahnya, Nina ajak kalian semua untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian dari Gita Bhakti 1, bait 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berterima kasih kami boleh melaksanakan ibadah online ini Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bersekutu bersama-sama ya Tuhan, tapi biarlah Engkau hadir bersama-sama kami satu persatu di rumah kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah ini biarlah berjalan dengan lancar. Berkatilah pembawa firman Tuhan yang akan membawakan firman-Mu nanti. Semuanya kuserahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik teruna yang terkasih. Selamat hari Minggu
Ibu, apa kabarnya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik-baik dimanapun kita berada. Karena penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan sungguh sempurna dan nyata dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan diambil dari Yesaya pasal 50 ayat keempat sampai dengan 6. Sekali lagi, Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6. Dengan Alkitab yang terbuka, mari kita berdoa memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur Tuhan buat hari ini, Minggu 15 November 2020. Kami tetap bisa beribadah, kami tetap dapat bisa bersekutu bersama-sama, bahkan kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, berusaha untuk memahaminya dengan bantuan Roh Kudus, dan juga berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam tuntunan Roh Kudus juga. Pimpin pemberitaan ini Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dapat kami pahami, dan apa yang kami pahami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, sudah siap? Mari kita membacanya bersama-sama. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6 mulai dari judulnya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Adik-adik yang terkasih, dari pembacaan ini, kita akan belajar tentang profil pemimpin yang berintegritas. Kalau menurut bacaan ini, maka pemimpin itu pun bisa disebut sebagai hamba Tuhan. Jadi, kalau saya menggunakan istilah pemimpin yang berintegritas, ataupun juga hamba Tuhan yang berintegritas, berarti maknanya sama. Nah, dari ayat 4 sampai dengan ayat 6, kita akan belajar tentang profil hamba Tuhan yang berintegritas. Yang pertama adalah dia yang mendengar. Kedua, hamba Tuhan atau pemimpin yang berintegritas dari ayat yang ke-6 adalah dia atau mereka yang rela berkorban untuk melayani sesama. Jadi dalam dua hal inilah kita akan belajar pada hari ini. Saya akan mulai dari yang pertama. Pemimpin atau hamba Tuhan yang berintegritas adalah dia atau mereka yang mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Ayat ini ditulis oleh sang nabi yang melihat gambaran atau profil Israel masa depan. Jadi, ketika ayat ini ditulis atau firman ini disampaikan, Israel pada waktu itu adalah Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Israel yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Israel yang membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Israel yang datang beribadah ke bait suci pada waktu itu, mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia pelajari dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan dalam bacaan ini, sang nabi melihat pemulihan atau perubahan dari Israel. Israel yang baru atau Israel yang akan datang adalah hamba Tuhan yang taat. Dia yang mau mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Dia yang bukan hanya mendengarkan, tetapi dia memahaminya dan melakukannya.
Jadi singkat kata, sang nabi mau bilang begini, Israel yang pada waktu itu ketika sang nabi menuliskan, mereka tidak taat karena mereka tidak mendengarkan dengan baik. Mereka tidak taat karena mereka tidak melakukannya. Bagaimana mereka melakukannya kalau mereka tidak paham? Nah, mendengar adalah poin yang penting. Kalau dalam bahasa Inggris, kata mendengar itu disebutkan dalam 2 kata. Yang pertama adalah hearing. Yang kedua adalah listening. Yang keduanya memiliki makna yang berbeda, meskipun artinya sama. Hear berarti mendengarkan suara-suara. Seperti halnya ketika kalian duduk pasif atau berjalan, kalian mendengar suara-suara, bukan? Dan suara-suara itu tidak kalian pahami. Karena hear hanya membutuhkan telinga untuk mendengar. Tetapi listen atau listening berbeda. Listen tidak hanya membutuhkan telinga, tetapi listen mendengar dengan seluruh keberadaan kita. Dia juga membutuhkan mata untuk melihat dari mana asal sumber suara itu. Dia juga membutuhkan pikiran untuk memahami, dan dia membutuhkan hati untuk merasakan. Dengan kata lain, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita tidak cukup memiliki telinga, tetapi kita juga harus menggunakan seluruh keberadaan kita. Mata untuk melihat, hati dan pikiran untuk berusaha memahaminya. Itulah mendengarkan. Ketika kita mendengarkan dengan cara demikian, maka kita akan memahami firman Tuhan. Kalau kita sudah memahami, maka kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah profil hamba Tuhan atau pemimpin yang berintegritas. Dia mendengarkan dengan baik, dia memahami apa yang dia dengar, dan dia melakukannya. Nah, kalau kita pelajari ini atau kita implementasikan ini dalam kehidupan sehari-hari, maka akan berlaku demikian. Kalau adik-adik punya kebiasaan membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan setiap pagi, maka itu sangat baik sekali. Tapi alangkah baiknya jika itu semua dilakukan dengan segenap hati dan pikiran. Sehingga adik-adik tidak hanya membaca sepintas lalu, atau tidak hanya mendengarkan begitu saja, tetapi mencoba untuk memahaminya. Adik-adik being curious. Adik-adik mengembangkan kemampuan untuk berusaha memahami dan mengetahui. Adik-adik menggunakan kemampuannya untuk mencari tahu. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan dalam firman ini? Apa sih yang Tuhan mau adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan apa yang sudah didengar atau dibaca? Butuh segenap hati, pikiran untuk mencari tahu. Tidak hanya sekedar membaca sambil lalu atau mendengarkan sambil lalu. Nah, yang kedua ada di ayat 6 adik-adik. Di mana di sini dikatakan bahwa hamba Tuhan atau pemimpin yang berintegritas adalah mereka yang mau berkorban bagi orang-orang yang dia layani. Ketika menuliskan ini, sang nabi tahu betul bahwa melayani bangsa Israel itu tidak mudah. Meskipun sang nabi diperintahkan Tuhan untuk menegur, untuk menyatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi tetap saja
Bangsa Israel tidak mau mendengarkan untuk memahami. Bahkan mereka tidak mau mendengarkan untuk melakukannya. Mereka hanya mendengarkan sambil lalu. Bahkan tidak jarang bahwa sang nabi, kalau dalam istilah hari ini, mengalami perundungan dari bangsa Israel atau mengalami bullying dari bangsa Israel. Tetapi sang nabi mau tetap menjadi hamba Tuhan atau mau tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada sang nabi, yaitu melayani orang-orang Israel. Demikian juga ketika dia menuliskan ini, dia melihat di masa depan, yaitu orang Israel atau bangsa Israel akan berubah menjadi hamba-hamba Tuhan yang mau rela berkorban untuk melayani orang lain. Mereka tidak hanya mendengarkan dan memahami, tetapi mereka mau menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, mau melayani sesama, meskipun mengalami penolakan dari sesamanya, mengalami perundungan dari orang-orang yang mereka layani. Tetapi hamba Tuhan yang taat atau pemimpin yang berintegritas adalah mereka yang mau rela berkorban untuk mereka yang dia layani, sampai orang-orang yang dia layani itu mendengarkan suara Tuhan dengan sangat baik, bahkan mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi, kalau kita mau mengimplementasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka adik-adik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan pergaulan dimanapun berada, adik-adik harus selalu melakukan firman Tuhan. Adik-adik harus selalu melakukan firman Tuhan meskipun mungkin teman-temannya melakukan perundungan terhadap adik-adik. Tetapi adik-adik tidak gentar. Adik-adik tetap merelakan hidupnya untuk melayani mereka sampai mereka pun melakukan firman Tuhan. Itulah ciri-ciri daripada pemimpin yang berintegritas atau hamba Tuhan yang berintegritas. Yang pertama, dia mau mendengarkan dengan baik, mendengarkan untuk memahami, dan setelah dia paham, maka mereka mau melakukannya, apapun resikonya. Integritas, kalau dalam bahasa Inggris itu integrity, akar katanya adalah integer. Itu sering digunakan dalam pelajaran matematika, bilangan integer dan fraction. Bilangan integer itu bilangan bulat, bilangan yang utuh. Sedangkan lawannya itu adalah fraction, bilangan yang tidak utuh, bilangan yang terpecah. Untuk itu, menjadi pemimpin yang berintegritas atau hamba Tuhan yang berintegritas adalah hamba Tuhan atau pemimpin yang utuh, yang dia tidak hanya mendengarkan, tetapi memahaminya, dan dia melakukannya. Bahkan dia tidak hanya membicarakannya atau mengatakannya dengan perkataannya, tetapi dia juga mau melakukan apa yang dia katakan. Itulah integritas. Apa yang dia dengar, apa yang dia pahami, apa yang dia katakan, itu sama dengan apa yang dia lakukan. Baik adik-adik, sampai di sini saya mau bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik mau menjadi hamba Tuhan yang berintegritas? Mau menjadi pemimpin yang berintegritas? Jika mau, mari kita berdoa, memohon pimpinan daripada Tuhan dan bimbingan dari Tuhan supaya kita semua bisa menjadi pemimpin yang berintegritas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Bantu kami, mudahkan kami untuk dapat memahaminya, dan tolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami melakukan apa yang kami dengar, melakukan apa yang kami pahami, dan melakukan apa yang kami katakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami ditemukan sebagai seorang yang berintegritas,
pemimpin yang berintegritas, hamba Tuhan yang berintegritas, dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Bapa di Surga Mengasihi. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kehadirat-Mu kami mau menaikkan doa rangkaian syafaat doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Di tengah kami yang belajar secara online, biarlah Engkau tetap bisa membantu kami mendapatkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru kami Tuhan secara online. Biarlah apa yang diajarkan bisa menjadi sebuah pengetahuan buat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan aktivitasnya ya Tuhan. Tuhan juga yang menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada ya Tuhan. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka bisa sembuh dan bisa menjalankan aktivitas mereka dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang kekurangan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membantu dari segi apapun ya Tuhan. Biarlah mereka tetap bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah kondisi bangsa dan negara kami yang sedang tidak kondusif ya Tuhan, biarlah Kau yang tunjukkan rencana-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah presiden, wakil, beserta menteri-menteri dan jajaran di bawahnya ya Tuhan, agar bisa memulihkan kondisi bangsa Indonesia ini dengan baik ya Tuhan, agar tidak ada kerusuhan demo apapun lagi. Kami juga berdoa untuk kondisi saat ini di tengah virus pandemi corona. Tuhan, biarlah Engkau yang menghapuskan segala macam virus corona itu ya Tuhan. Biarlah kami juga bisa beraktivitas kembali seperti semula ya Tuhan, tanpa gangguan apapun ya Tuhan, tanpa harus terkena COVID ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari api dan jahat. Biarlah firman Tuhan yang telah kalian dengar hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Jangan Lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 15 November 2020. Kita tutup ibadah ini dengan berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur Tuhan buat hari ini, buat ibadah ini, dan kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami, biar Tuhan saja yang menyertai dan membimbing kami. Tuhan membentuk kami untuk menjadi pemimpin yang berintegritas. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.